Semua warga negara kerajaan hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Memang kita punya dual citizenship. Bagi Indonesia mungkin saudara warga US atau apapun, tetapi secara rohani kita adalah warga negara satu kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan kita harus ingat, pada waktu dulu kita ini bukan warga negara kerajaan Allah. Bahkan iblis adalah bapakmu, kata Yesus. Karena itu kalau dia berdusta, itu berdusta dari dirinya sendiri. While God is a God of righteousness and holiness. Nah, di sini kita lihat, kita ini telah ditebus dan dipindahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Hari ini ada 2.000 warga Gaza akan ditaruh di Pulau Galang. Is it a good thought atau gimana saya nggak tahu. Tapi jangan sampai masuk jadi warga negara Indonesia. Di sana aja bikin pusing apalagi di sini. Karena menjadi warga negara itu ada hak-hak istimewa. Hak perlindungan ya toh, dan hak untuk berusaha dan sebagainya. Banyak orang asing datang hari ini ke Indonesia, terutama kita di Pulau Bali, karena begitu baik. Tapi mereka kan tidak bisa punya, yaitu properti. Ya, saya dengar di Australia, di Malaysia, apartemen masih bisa meskipun dengan pajak yang tinggi oleh orang asing. Tetapi landed house tidak bisa, hanya warga negara. Kita lihat tidak termasuk kewargaan dengan Israel. Perhatikan salah, Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran, bukan persebangkrutan ya. Kita lihat bagaimana yang di bawah Commonwealth of UK, United Kingdom, India, Malaysia misalnya, ada banyak lagi, Australia, Kanada, jadi makmur. Ya, karena di sana adalah Commonwealth. Tapi yang dijajah Belanda, dijajah Jepang seperti kita, itu persebangkrutan saudaraku, bukan persemakmuran. Tetapi lebih daripada itu, kita bakal menjadi warga negara kerajaan Allah secara resmi. Kenapa harus Israel? Sekarang begitu banyak yang anti Israel. Saya buat pernyataan lebih dulu. Kalau orang anti Israel atau anti-Jew, pasti anti-Christian. Karena keduanya jadi satu. Kita tahu kita ini ada ikatan secara iman, persemakmuran. Barang siapa mengutuk engkau, keturunan Abraham termasuk Israel, dan Israel rohani akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat buat segala, yaitu keluarga di bumi ini. Kita dulu tanpa pengharapan. Saya sering nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan pernah hilang. Why? Sebab Yesus adalah pengharapan kita. Dan dia akan datang kembali untuk establish, yaitu His kingdom on this earth. Sekali lagi, kita bukan cuma tanpa persemakmuran, tetapi juga tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, jadikan dekat oleh apa? The blood of Christ. Apa itu? Covenant, yaitu perjanjian. Dulu tanpa perjanjian, Israel punya begitu banyak, yaitu privilege. Mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Sampai dengan hari ini, di abad 21 saya lihat sendiri. Ketika ada ratusan drone bunuh diri, misil peluru kendali diarahkan Israel, tidak ada satupun yang kena. Saudara tahu, itu sebab ada perjanjian 4.000 tahun yang lalu dengan nenek moyang mereka itu Abraham. Kenapa Kristus menyerahkan diri untuk disalib? Supaya kutuk itu diganti dengan berkat. Dia memilih untuk dihukum secara kutuk, supaya kita yang jauh dijadikan dekat. Kalau itu, hiduplah dalam persemakmuran dengan Israel. Jangan pernah mengutuk Israel, tetapi pray for the peace, for the shalom of Jerusalem. God bless you warga kerajaan, sebab kita ada Commonwealth, persemakmuran. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi, tolong ditemani ya, ditemani. Puji Tuhan, Pak Sugiarto hari ini ada di Tumpang, ya, jadi tukar. Saudara, ya ini suara enggak tahu kok jadi agak seperti orang sakit, padahal enggak sakit, saudara. Ya ini agak. Baik, kita akan belajar melanjutkan tema tentang bagaimana hidup
sebagai warga kerajaan surga. Ya, setiap kita itu adalah warga kerajaan surga. Ada 3 hal yang ingin kita pelajari pagi ini. Ini merupakan kelanjutan dari minggu lalu. Minggu pertama Bapak Gembala sudah katakan warga kerajaan itu intinya adalah tidak akan pernah melupakan Tuhan. Ingat ya minggu lalu ya. Tidak pernah melupakan Tuhan. Ya. Tidak menjadikan Tuhan itu ban serep. Ya. Tapi jadi yang utama. Tidak terpinggirkan dengan kesenangan duniawi. Dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya, bukan cadangan. Itu yang harus terjadi bagi warga kerajaan. Pagi ini saya ingin bagikan sesuatu yang lama tapi baru. Nanti di bagian ketiga sedikit, walaupun sebetulnya butuh sesi agak panjang, saya akan terangkan pada saudara hal terkini tentang kedatangan Tuhan. Jadi hidup warga kerajaan bagian pagi ini adalah kita adalah warga negara surga. Dari situ juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan. Jelas ya saudara. Jadi kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan selebihnya kita akan bersama-sama Tuhan memerintah. Ya, konsep GPI, puji Tuhan, kemarin sudah ditegaskan lagi di KLC bahwa kita menganut 2 hal. Yang paling dekat ini adalah pengangkatan. Ya, pengangkatan orang percaya, kiamat masih cukup jauh karena akan ada nanti kerajaan 1000 tahun di bumi ini yang kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi begitu. Jadi nanti kita ini akan memerintah. Di mana? Di bumi ini. Rajanya siapa? Yesus sendiri. Maka ketika kedatangan pertama yang mati diangkat, Tuhan tidak berjejak di bumi. Lalu pada bagian kedua nanti dia akan datang kembali diiringi orang-orang kudusnya. Nah, dia akan turun di Bukit Zaitun dan membentuk kerajaan 1000 tahun. Berbahagialah yang ada di sana. Maka fokus kita sekarang, arahkan pikiran kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Satu saat kita akan bahas lebih jauh. Maka bagian pertama yang ingin saya bagikan adalah kalau kita warga kerajaan surga, tentu yang paling penting harus ada indikator selain tidak melupakan Tuhan. Bagian kedua adalah selalu punya kerinduan untuk ke tanah air kita. Amin, saudara. Orang yang berasal dari satu negara pasti ingin pulang ke sana. Ada saudara kita from Korea, satu saat pasti akan rindu, ingin kembali ke Korea. Kemanapun Anda pergi, satu saat obsesi untuk pulang ke kampung halaman. Kita orang Indonesia secara fisik pasti rindu. Kalau mengaku warga kerajaan, tidak punya kerinduan ke negeri yang mulia itu. Perlu dipertanyakan saudara. Nah, jadi ini kita mesti punya kerinduan. Sampai satu ketika Ibu Sud ya, itu pakai C ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Why? Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun pergi ke luar negeri, yuk bait kedua. Walaupun banyak negeri ku jalani,
yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oh keren ya. Ketika saya nyanyikan lagunya Ibu Sut ini, pikiran saya itu juga bukan cuma pulang ke Indonesia, memang di Indonesia, tapi juga terbayang-bayang tanah air kita adalah tanah air surga. Saudara, walaupun banyak negeri ku jalani, yang terbaik sekalipun, Maldives hari ini, atau ke negeri-negeri yang kaya kayak di Monaco, tempat macam-macam, satu ketika Anda kepingin pulang pasti. Kepingin balik nang Tumpang, Kali Songo, Candi Mendut, Dampit is the best. Saudara, ciri sederhana, ciri kedua, seorang yang warga kerajaan surga harus, adakah hari ini kita punya kerinduan ke sana? Luar biasa, saudara. Kalau secara fisik seperti ini, leluhur Israel pun sama. Satu ketika mereka sedang berada di pembuangan. Mazmur 137 ngomong, itu 598 before Christ. Itu Israel dibuang dan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Raja terakhir Sedekia dicungkil matanya dan Yoyakin yang menyerah akhirnya dibawa ke sana. Tapi semasa di Babel, jika aku melupakan engkau hai Yerusalem, kata orang Israel, biarlah menjadi kering tangan kananku. Kering tangan kanan itu tangan yang sangat powerful ya. Jadi hidupku sebaiknya mati sebelah sajalah. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Orang Israel dibuang ke Babel 598. Tapi mereka di tepi-tepi sungai Babel, ayat sebelumnya itu, masa kami dipaksa nyanyi di sini? Gak bisa. Kami selalu teringat negeri kami, Israel. Secara fisik ya, orang Israel tuh kayak gitu. Bukan hanya mereka, kalau toh mereka masih hidup itu mereka pingin kembali. Dan kelak mereka akan kembali. Ya, mereka akan kembali di bawah pimpinan Zerubabel. Dan gelombang kembalinya mereka ke Yerusalem. Tiap-tiap suku betul-betul kembali. Tapi yang tidak bisa kembali, seperti Yakub. Ketika ada di Mesir dia tidak bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali dia ngomong begini. Ketika sudah dekat saatnya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Yakub meninggal, dipanggilnya Yusuf anaknya itu lalu berkata kepadanya. Letakkan tanganmu di antara pangkal pahaku. Bersumpah bahwa engkau tidak akan menguburkan aku di Mesir. Aku mau dikuburkan di tempat para leluhurku. Bawalah mayatku dari negeri ini. Kuburkan dalam makam mereka. Lalu jawab Yusuf yang sudah jadi wakil raja, wakil Fir'aun yang saya akan melakukan apa yang ayah katakan itu. Sampai pun kalau mereka mati, tidak kober, tidak sempat lihat negeri leluhur asalnya. Rinduan itu tidak pernah padam. Tulangku bawa pulang, jangan dikubur di sini. Paham saudara? Warga Israel secara jasmani punya tekad seperti itu dan terbukti saudara. Mereka rindu. Bagaimana kita? Saudara, kita itu apakah punya kerinduan sebagai warga kerajaan? Sampai benar-benar akhirnya Israel merdeka. 14 Mei 48, ini sudah saya melompat 2000 tahun. Setelah dari peristiwa
mereka kembali dari Babel ini. Kemudian terus terjadi sampai terakhir perang dunia kedua, mereka disiksa, di Holocaust, dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong maut. Tapi toh mereka akhirnya dapat kumpul kembali di bawah pimpinan David Ben-Gurion. 14 Mei 48 Israel merdeka. Dan mereka kembali ke tanah air mereka. Bangsa pilihan ini tidak pernah hilang. Terpencar. Di Surabaya dulu ada. Yang orang-orang Israel yang punya sinagog. Di Indonesia juga ada. Di Rusia banyak. Di Afrika banyak. Di seluruh dunia. Mereka berbondong-bondong pulang. Dan kembali ke Kanaan. Dan sekarang mereka sudah ada di sana. Bagian pertama, saudara. Kalau engkau warga kerajaan surga. Mulai hari ini. Anda mesti punya kerinduan untuk pulang ke tanah air surgawi kita. Katakan amin. Punya obsesi yang kuat. Engkau umat pilihan. Dan Israel jasmani kayak begini. Lalu so apa hubungannya dengan kita? Ingat, kita secara rohani juga keturunan Israel secara rohani. Abraham itu father of faith. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Kita ini secara rohani keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Sehingga spirit Abraham, spirit leluhur Israel untuk rindu kepada negeri asalnya tidak boleh hilang dalam hidup kita. Ini akhir zaman. Saya hampir tidak pernah khotbah akhir zaman. Tapi pagi ini sedikit saya sudah izin Pak Sugiharto. Saya juga akan bagikan oleh-oleh dari KLC tentang akhir zaman yang paling baru. Ya. Jadi yang betul-betul kita bisa lihat hari ini penggenapannya. Dan kita bisa, kita sepikir dengan Tuhan. Dan bukan berarti saya mengajak saudara jadi peramal. Ngitung-ngitung kapan Tuhan datang, tidak. Tapi menyiapkan kita semua jadi panitia penyambutan kedatangan Kristus sebagai Raja di bumi ini. Katakan amin. Bukan mau kok tanggal piro ahli nujum, no. Tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Tapi Bapak Ketua Umum GPI kita di KLC kemarin, kita jadi panitia penyambutan dari Tuhan Yesus. Warga kerajaan mesti kayak begitu. Jadi yang pertama, sikap ini sama dengan yang dimiliki Abraham. Selagi Abraham ada di bumi ini, Abraham itu kaya, konglomerat dari timur, sejak dari Ur Kasdim bersama Tera, dia orang kaya. Ketika disuruh pergi ke negeri yang tidak diketahui, dia juga diberkati Tuhan. Tapi begitu dia diberkati dan sudah sampai di tanah Kanaan, dengan iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah. Nah ini pikiran Abraham. Di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Kalau mau buat rumah, pada zaman itu Abraham sangat mampu. Tapi dia menunjukkan sikap rohaninya. No way, dia tinggal di tenda bersama dengan Yakub dan Ishak. Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Mengapa begitu? Balik lagi. Sikap warga kerajaan. Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Sikap warga kerajaan yang kedua, kalau minggu lalu yang pertama tidak melupakan Tuhan. Nah sekarang tidak melupakan tanah air rohaninya. Katakan amin. Walaupun kita ada di bumi ini, tapi seolah-olah ini bukan tempat saya selama-lamanya. Ini sementara. Aku lebih rindu tempat yang dibangun oleh Allah sendiri. Makanya D atau C ya? D. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana.
Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Abraham punya pikiran, aku memang masih di bumi, aku memang masih di Kanaan, tapi pikirannya, imannya beyond reality, melampaui sekedar di sini. Dia sudah siapkan pandangannya kepada tanah air surgawi. Poin pertama, saya ngajak saudara-saudara semua warga kerajaan Allah, jangan habiskan waktumu seluruhnya hanya untuk yang di sini, yang sementara. Seperti mengejar angin, kata Salomo. Tapi jangan skeptis dulu, Pak Andreas kok ngejak putus asa. Tidak. Tapi ini sikap yang benar sebagai warga kerajaan. Ada prioritas untuk memikirkan apapun yang di sini. Diberkati sebesar apapun hidupmu, jangan lupa engkau sementara di sini. Tapi menderita tidak habisnya pun, jangan takut, itu pun tidak selama-lamanya. Saat Tuhan datang, kita akan menyongsong dia kalau belum mati. Kita akan diubahkan sekejap. Rapture namanya. Kalau sudah mati, jangan khawatir. Yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Menyongsong dia di awan-awan. Dan nanti akan turun kembali bersama beliau. Memerintah 1000 tahun lamanya. Di bumi ini dengan tubuh yang sudah dimuliakan, yang tidak ada sakit, tidak ada penderitaan dan air mata. Masa tidak kepingin kayak gitu, saudara? Ini real dan ini nyata. Ayo, sikap ini penting. Jadi, living as citizen of heaven, bagian pertama, selalu rindu tanah air surgawi. Katakan amin. Apapun di sini, pencobaan bagaimanapun beratnya. Nanti di akhir khotbah saya akan kasih tahu supaya saudara bisa beres ngatasi yang di sini-sini. Alihkan ke sana, pandang di sana. Apakah Abraham tidak prestasi? Oh, konglomerat dia. Makanya ada pertanyaan, Pak Andreas mau jadi seperti Lazarus yang melarat tapi masuk surga, atau orang kaya yang di neraka? Saya tidak pilih dua-duanya. Saya pilih Abraham. Yang hidupnya begitu completely. Yang kedua, harus karena kita memikirkan yang tanah air surgawi. Mengapa begitu loh? Pikiran warga kerajaan harus memandang dunia ini sementara dan sedang lenyap. King James katakan, and the world passed away. Dunia ini akan segera pergi. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap. Present tense, sedang terjadi proses lenyapnya sekarang ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sikap kedua, kita sadari kenapa mesti pikir ke sana terus. Karena dunia sedang lenyap. Jangan digandoli teman-teman. Anda nanti kecewa dengan semua yang ada. Jujur ini. Tapi makin kesini saya makin sadar bahwa ini benar-benar benar. Gitu. Dunia sedang lenyap. Makanya Paulus punya teladan sikap. Oleh karena itu kami tidak memperhatikan. Kata-kata memperhatikan dipakai kata skopeo. Skopeo itu memusatkan perhatian dengan tentang gitu. Jadi di bacaan begini, sebab itu kami tidak memusatkan perhatian habis-habisan pada yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Katakan amin. Sikap warga kerajaan mesti punya prioritas dalam hidup. Kejar, berprestasilah,
Tapi jangan skopeo. Habis-habisan waktu, jam, tenaga, kekuatan hanya dihabisin di situ. Saya salah satu hamba Tuhan yang mungkin kalau di Kota Malang paling banyak di khotbah kematian. Bisa 1 tahun itu puluhan. Saudara. Dan saya selalu diingatkan terus oleh Tuhan bahwa hal-hal yang kelihatan itu sementara. Saya pernah layani anak balita. Saya pernah layani orang hampir 100 tahun umurnya. Saya pernah layani kaya raya. Saya pernah layani belas radio popo. Saya pernah layani gak punya pangkat. Saya pernah layani hamba Tuhan besar meninggal. Dalam semuanya itu dengan seluruh latar belakangnya. Bicara kuat satu hal. Yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi saya pernah pikiran seperti ini saya tulis di ChatGPT. ChatGPT jawab apa? Anda sedang kehilangan pegangan. Mungkin Anda sedang desperate. Gila itu. Jadi kalau diajak ngomong yang begini, ChatGPT pun jawabnya ngawur. Anda perlu konsultasi katanya. Dengan psikolog. Wah gila ini saya ngomong. Ini siapa di belakangnya ini? Tapi belum coba DeepSeek. Meta AI sudah saya coba. Dunia nggak ngerti itu. Jadi konsep bukan nggak boleh mikir, tapi jangan skopeo gitu. Jangan memusatkan habis-habisan di sana. Dan tantangannya makin berat. Kemarin dalam pertemuan untuk memperingati 80 tahun kemenangan Chungkok terhadap tentara Jepang, itu diundang pemimpin-pemimpin ke China. Pak Prabowo karena ada gestro ketunda tapi akhirnya datang. Nah, ketika jalan di masuk ke gedung Balai Agung, mereka jalan dan yang menarik perhatian, Bapak Ibu bisa klik itu ya, maka pahami dunia ini semua sedang menuju kesudahannya gitu. Di situ ada 2 tokoh penting namanya Vladimir Putin, pimpinan Rusia, dan Xi Jinping. Mereka lagi jalan berdua. Dalam pembicaraan mereka berdua menuju gedung, ada mikrofon yang bocor. Ternyata mereka bicara tentang kemungkinan hidup. Putin ngomong, tak lama lagi usia 100 tahun itu kecil. Akan segera bisa terjadi. Dunia kesehatan sudah demikian maju. Lalu Xi Jinping ngomong, oh bukan 100, 150 tahun akan mungkin terjadi. Bukan hanya stem cell dan macam-macam. Tapi penggantian organ dengan hal-hal yang baru akan betul-betul terjadi di China. Dan orang nyaris abadi. Umur 1 seket itu biasa kata Xi Jinping bahasa Jawanya. Umur 150 itu udah biasa. Dan kalau itu terjadi, orang akan lebih memperhatikan yang kelihatan loh. Dan tidak memperhatikan yang kekal. Tapi tidak bisa, itu akan terus terjadi. Dan memang iya. Negara-negara yang sudah makmur, usia harapan hidupnya makin tinggi. Sekarang standarnya 60 tahun belum tua. Iya belum tua. Itu masih dewasa muda. Jadi gitu loh. Beda dengan 30-40 tahun yang lalu. Sekarang 85 tahun masih banyak orang yang nyetir. Ya ada yang mati-mati muda lah. Tapi usia di negara-negara Skandinavia, di negara-negara maju, harapan di Jepang, China juga, Korea, Singapura sudah makin tinggi. Di Eropa makin tinggi. Bahayanya apa? Mereka akan lebih tertarik kepada yang kelihatan. Oh suwe. Tapi ingat, Anda boleh hidup lama. Tapi ini sebentar poin ketiga, kedatangan Tuhan tidak pernah Anda duga. Anda tidak mati, tapi Tuhan datang, kita hilang, sama celakanya. So,
Sikap kedua dari seorang warga kerajaan yang harus ada. Mulai hari ini harus selalu fokus pada yang kekal. Jangan skopeo. Sama sekali saya tidak anti kekinian, saya tetap kerja. Nanti di akhir khotbah saya akan katakan, kerja keras, banting tulang bahkan. Rajin. Setiap peluang kita ambil. Tapi tidak skopeo. Tidak memusatkan sampai tidak ada waktu untuk hal-hal kekal. Itu yang tidak boleh warga kerajaan lakukan. Even though itu pelayanan. Kadang-kadang ya pelayanan jadi Tuhannya. Tapi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, warga kerajaan harus menyadari bahwa Yesus akan segera datang kembali. Beliau sendiri yang ngomong, I am coming soon. Perhatikanlah ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kata Yesus, tidak lama lagi aku akan datang. Dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang dilakukannya. Ini dikatakan abad pertama. 2000 tahun yang lalu. Sekarang jauh lebih dekat. Maka saya akan langsung masuk. Ada 5 tanda utama terkini kedatangan Tuhan yang perlu kita mengerti. Ini oleh-oleh dari KLC. Ingat ya, sekarang ini namanya Bulletin of Atomic Scientist. Jadi majalah yang membahas tentang pergerakan nuklir di dunia itu sudah mencatat dan punya yang namanya doomsday clock, jam kiamat. Dengan cara apa? Menghitung berapa hulu ledak nuklir yang dimiliki tiap negara. Amerika punya berapa, Rusia punya berapa, Cina punya berapa, Asia ini gila-gilaan loh. India punya berapa, Korea Kim Jong Un punya berapa, Pakistan punya berapa, Israel punya berapa, Eropa punya, itu dihitung. Dan kalau itu sedikit saja keliru meledak, kiamat. Maka atomic scientist membuat yang namanya doomsday clock. Jam kiamat sekarang itu sudah 89 detik menuju tengah malam. Kalau tidak dikontrol bisa meledak dengan semua ketegangan yang ada. Harapannya ini tidak menakutkan, saudara. Saya sudah katakan tadi, warga kerajaan itu panitia penyambutan kedatangan Kristus untuk jadi raja. Katakan amin. Jangan takut, justru senang. Yang jadi jerat itu orang yang gak siap. Yang gak terima Yesus. Tapi kita, wow, doomsday clock ini sudah diketahui semua orang. Jam kiamat sebuah desain yang memperingatkan publik betapa dekatnya kita dengan hancuran teknologi. Berbahaya ciptaan kita sendiri. Sebuah pengingat akan bahaya yang harus kita hadapi jika ingin bertahan hidup di planet ini. Secara cepat, saya akan terangkan 5 tanda terkini kedatangan Tuhan. Ini oleh KLC. Dan yang terkini, yang terbaru. Yang ini ada 5. Yang pertama perang dunia. Perang di sana mewakili ada perang, wabah, penyakit, kelaparan dan macam-macam. Itu saya taruh di sini. Kemudian yang kedua adalah ini. Berkembangnya AI. Artificial Intelligence. Otak buatan. Kecerdasan buatan. Oh, ini very dangerous. Kemarin kita diterangkan. Kemudian Abraham Accord. Perjanjian perdamaian Timur Tengah. Makin banyak negara yang mengakui Israel membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kemudian di baliknya 666 itu ternyata digitalisasi dan penyatuan mata uang. Ada QRIS, ada alat tukar. Indonesia sekarang sudah masuk BRIC. BRIC itu persatuan Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Kita ikut di sana. Dan kemudian jangan lupa lembu emas, lembu merah sudah ada dan sekarang jadi objek turis kalau ke Israel di kota Silo. Silo itu ibu kota Israel kuno. Dulu tempatnya Bait Allah yang akan dipersembahkan. Kita lihat satu-satu ya. Yang terkini. Perang besar menuju Armageddon.
ini nyata. Kalau bahaya kelaparan dan penyakit tidak terlalu saya bahas, itu akan terus karena ya ini sekarang ilmuwan bekerja untuk COVID hilang, nanti mungkin akan ada lagi yang lebih hebat gitu ya. Atau kelaparan sekarang sudah mulai diatasi di sebagian benua dan muncul lagi yang tapi tidak terlalu menjalar. Tapi yang paling berbahaya itu adalah peperangan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jangan remehkan. Sekarang Israel Palestina. Ini bibit peperangan. Dulu perang dunia 1 tahun 1914 itu juga mulainya hanya Australia dan Hongaria, hanya 2 negara. Ada Kaisar Hongaria terbunuh, kemudian saling belani sampai 30 negara ikut perang. World War I, perang dunia pertama. Kurang lebih 30 negara. Korbannya 17 juta jiwa. Tapi kemudian muncul lagi perang dunia kedua yang lebih dahsyat. Itu karena sekutu Amerika, Rusia, blok-blok itu. 39 sampai 45. 30 negara kurang lebih. Korbannya berapa? 60 juta jiwa. Perang dunia kedua. Dan sekarang, waktu itu yang punya nuklir cuma Amerika. Dijatuhkan di Jepang 2, Nagasaki dan Hiroshima. Langsung selesai perang dunia kedua. Dan Israel ini akan menyeret banyak peperangan. Nanti kenapa kok bisa terjadi begitu? Saudara, ini hari ini terjadi. Dan kita tidak bisa tolak itu. Sementara yang lain nanti kata firman Tuhan, jangan nanti kamu makan, minum, kawin dan mengawinkan seperti zaman Nuh, tapi tiba-tiba itu datang gitu. Kita lupa. Kemarin di KLC diingatkan, peperangan ini tidak remeh. Bisa menyulut sebuah peperangan yang besar dan ujungnya nanti Wahyu 16 ayat 16. Mereka akan mengumpulkan semua bala tentara dunia di sebuah tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Harmagedon. Atau Gunung Megido. Gunung Megido sekarang sudah tidak diketahui tempatnya dengan jelas. Tapi yang jelas itu Harmagedon. Ada sebuah lembah luas. Dalam sebuah penelitian ini tempat paling cocok untuk perang katanya. Karena ya itu ceritanya nanti ya semua akan ngeroyok Israel. Dan ada satu bangsa yang bisa mengirimkan 200 juta tentara. Diperkirakan ini Gog Magog dari timur bisa-bisa China. Mana yang punya tentara 200 juta? Tidak ada. Saudara, ini nyata. Perang itu bisa meletus kapanpun. Nanti di Armageddon. Orang Israel akan menyerah, memuji, menyembah, balik lagi. Sisa Israel akan kembali ke Tuhan. Baru Tuhan datang. Yang kedua, pengetahuan akan bertambah-tambah. Orang makin pintar, tetapi engkau Daniel waktu itu firman Tuhan. Sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara bisa pelajari ini, hari ini lagi hype banget. Yang namanya AI. Semua bisa dibuat. Buat lagu bisa. Ini di Cungkok sudah buka sebuah rumah sakit yang bisa melayani satu hari 3.000 orang tanpa dokter. Cukup AI. Dan 99,9% diagnosanya tepat dan pengobatannya tepat. Gak kakek ngomong-ngomong. Wis datang ngadep, kita diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan kunci, kita ngomong. Apa yang kita rasa, dia merumuskan. Wis gak iso kesel, gak iso ngasuh, gak iso loro ati, gak iso sumpek. Kalau dokter kadang-kadang tukaran di oma, salah. Diagnosa orang. Atau capek, atau lagi kisruh dengan manajemen. Susah. Dia tidak punya hati, oh ini dikelirokno, cek balik-balik Rene dan sebagainya. Sudah tidak ada. Kesehatan. Sudah menuju ke sana. Semua, belum lagi yang saudara lihat. Pekerjaan semua. Ini lompatan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Di Amerika Selatan sudah ada gereja.
Yang khotbahnya juga AI. Hamba Tuhannya AI. Ada algoritma yang menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah salah. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan dengan teliti, hari ini cetak di Meta aja. Ayat penghiburan muncul kabeh, saudara. Sudah tidak laku konkordan. Itu Kak Asi sudah nyiptain lagu ya Kak Asi ya. Sak iramanya, sak komposernya udah jadi. Itu yang sederhana. Kemarin Bapak Ketua GBI sampai ngomong jangan sampai nanti sebentar lagi tiba-tiba saya khotbah di televisi lalu ngomong yang enggak itu bukan saya katanya. Saudara, saya tidak punya waktu ini. Elon Musk sudah ciptakan namanya robot Optimus yang bisa ngerti perasaan orang. Pengetahuan akan bertambah-tambah. Ini nyata hari ini. Hari ini terjadi. Semua otonom. Di China naik mobil sudah enggak pakai orang. Enggak perlu nyopir. Bank-bank sudah enggak ada. Datang transaksi semua. Rumah sakit, guru dan sebagainya. Cari resep apa? Sekarang aja katanya sederhana di sini. Kayak so masak kalau YouTube wis dadi. Tapi ini lebih dari itu. Pengetahuan akan bertambah-tambah. Itu tanda terkini. Jadi jangan, oh ini kemajuan ya. Tapi ini penggenapan firman. Dan ini loh yang jadi otak. Lawang ini sekarang bisa di sini bisa di sini. Sekarang makin kecil, masuk. Kita dulu mikirnya, wah itu nanti implan atau enggak. Bisa lewat air minum, bisa lewat udara. Anda akan bisa artificial intelligence, hati-hati. Saya lanjut, Abraham Accord. Ini adalah perjanjian yang digagas oleh Donald Trump pada tahun 2020. Yordania, Uni Emirat Arab ini sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan akan bertambah banyak di Timur Tengah yang diam-diam buka hubungan diplomatik. Yang benci hanya tinggal Iran doang. Lama-lama yang lainnya ikut Arab Saudi juga hubungan diplomatik semua. Yang merasa sebagai keturunan Abraham ayo bersatu gitu loh. Dan sudah terjadi makin banyak. Nah berarti orang mikir Timur Tengah akan terjadi perdamaian. Tapi ini yang terjadi. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Abraham Accord sedang berjalan. Dan semua akan hubungan. Kemarin untuk habisi si Hamas itu di Qatar. Dan dari Israel ke Qatar itu harus melewati banyak negara. Salah satunya Arab Saudi. Tapi masalahnya Arab Saudi tidak halangi sama sekali. 4 orang Hamas pimpinannya dengan presisi hotel, kamar, nomornya blang selesai. Padahal dengan lebih 10 pesawat F-35 digerakkan menuju satu titik dipandu dari Israel. Bisa rudal bisa masuk di jendelanya. Pertanyaannya, kok bisa lewat Arab Saudi aman dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makin banyak yang membuka hubungan diam-diam berdamai dengan Israel. Tapi itu bukan berarti aman loh. Justru Rasul Paulus katakan apabila semuanya dalam keadaan damai, mereka tiba-tiba akan terjadi kebinasaan besar. Saya lanjut agak cepat. Digitalisasi keuangan. Dulu uang ya duit cerik, duit sekarang. Saya sendiri ngalami. Kantor saya adakan survei, bahkan bulan ini saya survei. Yang walk-in customer, orang yang bayar tunai, itu tidak sampai 5% dari total transaksi.
95% by transfer. Jadi sistem keuangan akan makin lama terintegrasi. Di China sudah, kalau barcode sudah lama. Sekarang sudah pakai iris mata, sudah pakai finger, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tahu itu semua ada servernya. Dan makin menyatu. Berarti kemampuan itu akan berada di satu tangan. Dan sekarang sedang berjuang. Negara-negara yang pro dolar sedang disaingi ini oleh negaranya Mao Zedong. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Indonesia ada di dalamnya juga. Ikut menjadi blok baru. Tidak tahu nanti apa renminbi atau apa yang akan jadi. Akan ada, pasti akan ada bentrok. Tapi akhirnya akan muncul sebuah yang kuat. QRIS saja sekarang hampir menyatukan semua transaksi. Di mana-mana sudah QRIS. Di satu sisi orang merasa itu lebih praktis. Tapi di sisi lain, itu adalah sebuah unity of payment. Berarti akan ada satu server pengendali. Semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas, dipaksa oleh binatang itu. Binatang itu bisa juga AI tadi dengan segala kemampuannya. Untuk menerima tanda tangan mereka atau pada dahi mereka itu secara harfiah. Tapi sekarang barcode, PIN dan lain-lain. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau tidak mempunyai tanda itu. Kalau Anda tidak punya account, Anda akan tidak payu misalnya. Yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Di balik ini semua ini loh, 666. Yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Di sini perlu ada hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung dari arti angka binatang itu. Sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 6. Ada yang mengendalikan. Kalau sekarang sudah computerized, semua sudah dilaksanakan. Untuk mematikan listrik Kota Malang kan gampang. Tinggal off, mati kabel. Selesai. Makanya di kantor kami, dulu waktu saya kerja di bank besar itu juga sama. Kami punya server yang tidak boleh mati sedetik pun. Selama-lama. Karena itu seluruh transaksi terkumpul di situ. Saya pun juga nyiapin. Dieselnya di double-double, PLN mati langsung nyala. CPU-nya tidak boleh mati. Itu menyangkut semua itu. Dan ada satu otoritas yang bisa pegang itu. Bayangkan kalau semua authority, gateway of payment ini jadi satu. Selesai. Dan sedang menuju ke sana. Gerak-gerikmu akan, udah, Anda sudahlah. Semua tahu, dengan algoritma Anda akan tahu. Hobimu apa, suka makan apa, kesehatanmu bagaimana, pengeluaranmu sebesar apa. Tidak ada rahasia lagi. Dan ini hanya perlu, kalau semua sudah jadi satu, hanya perlu satu authority. And one hand, one finger, that finish. Kalau sekarang yang punya cuma Donald Trump dengan POTUS-nya ada tas gitu. Itu pemicu nuklir itu. Kemana-mana dia bawa. Hanya tinggal satu titik. Semua silo namanya. Tempat peluncuran nuklir di seluruh dunia yang mau dikeluarkan yang mana dia bisa. Tapi yang dahsyat juga. Digitalisasi keuangan menjelang akhir zaman. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menahan ini. Saudara, ini adalah tanda real dari akhir zaman terkini dan kita sedang ada di sini. Kalau kita tidak relate, kemudian tidak merasa, oh Yesus mau datang. Jangan-jangan nanti itu datang sebagai jerat. Nikmati itu sebagai kemudahan, tapi ingat, jangan skopeo. Terdistraksi, kemudian lupa akan intinya. Bahwa itu penggenapan seluruh janji Tuhan. Nah ini, yang kelima.
yang sekarang lagi hype. Bait suci dan lembu merah. Lembu merah itu ada di dalam kitab Bilangan. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kuk. Untuk penghapus dosa, untuk pentahiran di bait Allah. Diperintahkan lembu merah dan sekian ratus ribu tahun lembu merah itu hilang di Israel. Tak pernah ada lagi. Tapi 5-10 tahun belakangan, hasil rekayasa genetika kawin silang dengan lembu dari Texas, akhirnya di Israel berhasil muncul lagi lembu merah. Dan sekarang ada di kota Silo, kota tempatnya Samuel dulu dan sebagainya dan sebagainya. Itu situs kuno, ibu kota Israel kuno. Sekarang turis akan diajak ke sana lihat Red Heifer ini. Melihat lembu merah sudah lahir lagi. Artinya apa? Itu persiapan untuk pembangunan dipersembahkan di bait suci. Nah, tentang bait suci saya ingin terangkan sejenak. Bait suci itu yang sekarang tersisa, itu yang di sini, Western Wall ini. Tembok barat, ini tembok ratapan. Dulunya segini, bait Allah itu dulunya besar kompleknya. Pertama kali dibangun oleh Raja Salomo. Hampir 1000 tahun yang lalu. Lalu itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan orang Israel dibuang. Akhirnya oleh perintah Raja Kores, mereka boleh kembali membangun bait Allah. Zerubabel yang bangun, tapi tidak sebesar, dibangun kecil. Bait Allah kedua. Dibangun kecil aja lah. Lalu dibangun itu rusak lagi, akhirnya direnovasi dengan lebih megah. Pada abad pertama oleh Herodes. Raja Herodes. Itu memperbaiki dengan lebih besar dari bangunannya Zerubabel di zaman Esra. Bait Allah itu dibikin megah, tapi tujuan dia sebetulnya untuk menarik hati orang Israel, orang Yahudi, maka dia bangun bait Allah. Salomo itu yang besar. Dan Tuhan Yesus sejaman dengan itu, lihat yang kau anggap besar ini, aku akan bangun, tidak ada satu batu pun nanti yang akan numpuk di situ. Dan benar, tahun 70 bait Allah itu dihancurkan kembali oleh Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Tapi bagi orang Yahudi yang pulang tahun 48 kami, ingat bait Allah ini harus berdiri lagi. Itu masalahnya. Lembu merahnya sudah disiapkan. Tinggal bait Allahnya sekarang. Nah, kondisi sekarang ketika sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus, Islam masuk tahun 600, 700, 800. Namanya Kaisar Utsmaniyah masuk ke Yerusalem dan di lokasi itu didirikan. Nah, ini yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ini sebetulnya kubahnya biru. Ini generasi Utsmaniyah. Tahun 600, 700, 800 kurang lebih. Bait Allah yang hancur itu tahun 70, tahun 100. Setelah Yesus wafat. Jadi selisih 600 tahun Islam masuk. Yerusalem diserang. Akhirnya tempat yang dulu tempatnya bait Allah ini dibangunlah Masjid Al-Aqsa. Makanya ini jadi royoan. Yang di sini ini museum. Dome of Rock itu cuma museum, bukan tempat ibadah. Tapi orang Israel ibadahnya di sini, Yahudi. Jadi ini jadi rebutan. Makanya Pak Arifin tadi ngomong, Yahudi ya kadang Kristen jadi satu. Jadi tempat suci 3 agama. Orang Yahudi nganggep ini tempat suci, tinggal sisa ini ini tembok asli.
Sedang ini bangunan abad ke-6, ke-7 miliknya teman-teman muslim. Dan ini, jangan lupa, Israel itu orangnya gampang putus asa. Ini tempat dulu bait Allahnya Salomo. Satu ketika saya akan dirikan lagi. Dan didirikanlah namanya The Temple Institute. Museum Penelitian dan Pendidikan di Yerusalem didirikan oleh Rabi Israel Ariel tahun 87. Tujuan utama, dirikan kembali bait Allah. Saudara, ini yang terjadi sekarang. Gak iso waras di sana. Dan saudara tahu orang Yahudi kalau sudah maunya. Pasti. Dan ada sedikit bocoran. Di bawah ini sudah digali sebetulnya fondasi untuk the temple. Untuk bait Allah yang menyerupai bait Allah Salomo itu. Saudara, bagi kita orang Kristen, ini penting ya gak penting. Karena waktu Yesus di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah. Kita sudah tidak membutuhkan lagi itu. Kita bisa menjumpai Tuhan setiap waktu di kamar dimanapun kami berada. Tapi buat orang Yahudi itu harga mati. Kita ya sudah, kita tidak terlalu, ibadah kita tidak di situ kok. Tuhan bisa ditemui dimanapun berada. Karena korban Kristus. Tapi bagi Yahudi, ini harus berdiri lagi. Lembu sudah ada. Bait sucinya sedang diupayakan. Dan kalau ini tiba-tiba dibuldoser, apa yang terjadi? Balik ke poin 1, perang besar akan terjadi. Ingat loh, kita ini Kristen tidak bodoh dengan Yahudi. Kita 2,4 miliar. Yudaisme tidak seberapa. Dan akan perang habis-habisan untuk ini. Saudara, kita tidak memerlukan ini. Tapi sejarah firman Allah tidak pernah salah. Itu pasti. Kemegahannya, Yesaya sudah melihat. Kemegahannya rumah Tuhan yang dulu, yang sekarang nanti akan lebih megah dari yang dulu. Dan Israel, ada 2 pendapat kemarin di KLC, akan ini semua jadi bait Allah yang baru, atau di sini aja, di tengah-tengah ini. Ini Bukit Zaitun. Sejarah akan berlangsung dan hari ini lagi berjalan. Maka dari itu, apa yang mesti kita kerjakan sebagai anak Tuhan gitu. Saya tutup renungan ini ya. Nasihatnya kalau gitu. Buat kita apa? Fokus saja kepada kedatangan Yesus yang kedua. Katakan amin. Berhati-hatilah. Jangan sampai kamu hanyut dalam kesenangan duniawi. Lalu hidup sembarangan, skopeo tadi. Misalnya dengan berpesta pora, mabuk-mabukan, juga jangan sampai kamu sibuk mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini, katanya. Kedua hal itu, kelalaian dan kekhawatiran, membuat kamu lupa berjaga-jaga dan menantikan kedatanganku. Sehingga kamu tidak siap ketika waktunya tiba. Karena hari terakhir akan menimpa semua orang di bumi dengan tiba-tiba seperti perangkap menangkap semua orang tanpa diduga. Jemaat, ini akhir zaman. Ada 3 hal sikap warga kerajaan. Selalu rindulah tanah air surgawimu. Fokus ke kekekalan. Siap sedia jadi panitia kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Cukup panjang, tapi biarlah ini merefresh saudara. Bahwa kita ada di masa-masa yang paling akhir. Lalu bagaimana hidup di sini sekarang? Nah sudah saya berdoa buat saudara. Engkau yang sakit, perbaharui pola hidupmu. Cari dokter yang baik, minum obat. Terus ikuti hidup sehat. Yang ekonomimu masih berantakan, kerja baik-baik.
bangun relasi, jadilah orang yang dipercaya. Bangun bisnis yang baik, batasi yang tidak perlu ndak. Kau akan diberkati. Yang masalah rumah tangga, ayolah saling ngalah. Yang lebih rohani, lebih ngalah. Itu kan masalah-masalah kita. Jadi saya doakan yang sakit segera sembuh, nemu obatnya, ketemu dokter yang baik. Sudah. Yang tidak punya kerjaan, carilah kerjaan. Kerja baik-baik. Dan berusahalah untuk mencukupi, bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau rumah tangga masih bermasalah, ya saling bangun pengertian. Saling menerima dan terima kasih Kristus. Ayo kita semua berjuang, tapi jangan lupa. Kita siap untuk kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Kiranya memberkati kita semua. Amin.